Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Bau asam keringat bercampur amonia dan karatua adalah parfum abadi yang melumuri udara penjara Blok D di sana. Di sudut paling gelap dari Skat yang dihuni 15 jiwa putus asa, sebuah pemandangan brutal sedang tergelar. Cahaya lampu pijar yang tergantung di koridor luar hanya sanggup menembus dinding lembab seperti kabut, meninggalkan sisa ruangan dalam remang-remang yang terasa kejam. Di tengah lantai semen yang dingin, sosok kekar terhuyung. Nama pria itu adalah Fang. Atau setidaknya, nama itu pernah bersinar terang di papan reklame Las Vegas dan Tokyo. Kini, di balik nomor tahanan yang tertera kusam di dada, dia hanyalah daging empuk bagi para pemangsa. 4 pasang tangan menghujani tubuhnya. Pukulan dan tendangan datang dari berbagai arah, terarah ke rusuk, perut, dan punggung. Suara gedebuk tumpul setiap hantaman tenggelam di antara dengungan AC rusak dan erangan tertahan yang lain. Wajah Fang sudah lebam. Sudut bibirnya pecah dan aliran darah kental menetes ke dagunya, membasahi kain seragam oranye yang robek. Namun, yang paling menakutkan dari dirinya bukanlah luka fisik itu, melainkan sepasang matanya. Mata sang juara dunia tinju kelas berat itu menyala. Bukan nyala ketakutan, melainkan bara amarah yang tertahan, sebuah energi liar yang dipaksa tunduk oleh rantai penyesalan. Sang juara itu tidak melawan. Sudah berbulan-bulan statusnya di sini adalah tas samsak berjalan. Dia membiarkan tubuhnya menjadi wadah penampung dosa, menerima setiap pukulan sebagai hukuman atas dosa yang tidak termaafkan. Pria bernama Jenderal, pemimpin gerombolan itu, seorang residivis perampokan bank dengan tato naga melilit leher, mengangkat kaki dan menginjak bahu Fang dengan sekuat tenaga. "Bangun, juara dunia!" Suara Jenderal serak, penuh ejekan. "Bukankah tanganmu dulu dihargai jutaan? Sekarang, tangan yang sama tidak berguna untuk melindungi pantatmu sendiri." Fang terbatuk. Debu lantai menusuk tenggorokannya. Hantaman di bahu mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam, tetapi rasa sakit itu justru menjadi jangkar baginya. Rasa sakit adalah pengingat bahwa dirinya masih hidup, bahwa pria itu masih harus membayar. Kilas balik di bawah lampu sorot. Tendangan berikutnya, yang menghantam pelipis, seketika memicu retakan di dinding pertahanan mental Fang. Penglihatan berguncang, dan jeruji besi di hadapannya mencair, berganti menjadi lautan cahaya yang memabukkan. Kilasan itu datang tanpa permisi. Lelaki itu berdiri di tengah ring. Jutaan pasang mata memandangnya. Suara komentator meraung, menyebut namanya. "Fang! Fang! Fang!" Rasa bangga yang tak terlukiskan memompa di setiap urat nadinya. Pada usia 22 tahun, dia adalah simfoni kekuatan dan teknik. Petinju muda yang berhasil membawa pulang sabuk kejuaraan dunia ke tanah air. Di seberang ring, lawan tandingnya adalah Marcos, seorang petarung veteran yang dikenal keras kepala. Pertarungan itu brutal, berlangsung hingga ronde ke-12. Di momen krusial, ketika Marcos mulai lelah dan pertahanan cross Marcos terbuka, Fang melepaskan serangan pamungkas yang telah dilatih ribuan kali. Iron Fist Combination. 3 pukulan cepat, presisi mematikan. Jab, diikuti straight, dan diakhiri ho kanan yang sempurna. Marcos jatuh. Bukan jatuh biasa. Tubuh pria malang itu terkapar, kejang sesaat, lalu diam. Keheningan yang menelan gemuruh stadion adalah keheningan paling mematikan yang pernah Fang dengar. Sang juara berdiri, mengangkat tangan, tetapi sorak-sorai yang datang terasa hambar. Tidak ada air mata kebahagiaan, hanya void yang dingin. Marcos tidak bangun. Adegan kilas balik berlanjut. Wajah panik pelatihnya, lampu kamera yang kini terasa seperti sorotan interogasi, dan kemudian, bunyi sirene ambulans yang memekakan. Investigasi terungkap. Pertarungan itu seharusnya hanya pertandingan persahabatan, tetapi diatur sebagai pertarungan ilegal berbayar di mana Marcos dipaksa terus bertarung meski sudah kelelahan. Marcos meninggal karena pendarahan otak yang diperburuk oleh kelelahan ekstrim. Fang,
Meski tidak tahu-menahu soal konspirasi di baliknya, tetap menjadi pelaku utama. Dia dijatuhi hukuman karena kelalaian yang menyebabkan kematian. Harga dari sabuk emas itu adalah kehormatan dan kebebasan. Titik didih sang mantan juara. Suara jenderal menusuk kembali ke realitas. Kau tahu, kami dengar ayahmu juga mati di ring, kan? Benar-benar keluarga pecundang. Ayahmu mati dicekik bandar. Kau di sini membunuh lawanmu sendiri. Warisan apa itu? Kata-kata itu diucapkan dengan desisan menghina, jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Ayahnya, seorang petinju amatir yang memilih jalur gelap demi melunasi hutang, tewas bukan karena tinju, tetapi karena manipulasi dan kekejaman organisasi ilegal. Itu adalah luka yang tidak pernah mengering dalam diri Fang. Jangan sebut ayahku, desis pria terhina itu. Suaranya parau, tenggorokannya tercekat. Itu adalah kata-kata pertama yang keluar darinya selama berbulan-bulan. Jenderal tertawa terbahak. Dia meludah ke wajah Fang. Oh, marah? Mau membela kehormatan si tua bangka pecundang. Saat ludah itu membasahi wajahnya, menodai sisa harga diri yang dia miliki, seketika rantai penyesalan di hati Fang putus. Dia bisa menahan pukulan pada tubuhnya, tetapi dia tidak akan membiarkan bayangan mendiang ayahnya diinjak-injak oleh sampah-sampah ini. Hukuman sudah cukup dia tanggung. Tangan Fang bergerak cepat. Naluri yang tak terpadamkan mengambil alih kendali. Dengan kekuatan yang tidak wajar, narapidana itu mencengkeram pergelangan kaki jenderal yang masih bertumpu di bahunya. Cengkeraman itu bagaikan besi cor. Jenderal terkejut. Sebelum sempat bereaksi, Fang memuntir pergelangan itu dengan sentakan kecil. Teknik bela diri jalanan yang dipelajari bertahun-tahun sebelum dia masuk ke ring profesional. Jenderal menjerit kesakitan, terlempar ke samping dan berdebum keras di lantai. Pria bertato naga itu berusaha bangkit. Matanya membelalak kaget bercampur amarah. Fang perlahan bangkit berdiri. Lututnya gemetar, tetapi punggungnya kini tegak. Tubuhnya yang babak belur itu memancarkan aura berbeda. Aura predator yang baru terbangun. 3 anggota geng lain terdiam sesaat, menyaksikan jenderal yang meringkuk memegangi pergelangan kakinya. Mereka saling pandang. Mereka melihat kembali sosok yang pernah mereka tonton di televisi. Sosok yang menjatuhkan lawan hanya dalam hitungan detik. Sialan kau! Teriak salah satu pengecut. Habisi dia! Mereka maju bersamaan, tetapi kali ini, sosok yang bernama Fang tidak lagi menunggu. Tubuhnya beradaptasi, berputar, siap menyambut pertarungan. Dia menarik napas panjang, bau karat dan putus asa memasuki paru-parunya. Ini bukan lagi tentang hukuman. Ini tentang kehormatan. Pria itu mengangkat tangan kanannya, membuat formasi tinju yang sempurna, seolah dia baru saja mendengar lonceng ronde pertama berbunyi. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Jeritan jenderal yang memegangi pergelangan kakinya menjadi lonceng pembuka bagi malapetaka yang akan datang. 3 sisa pengecut, yang dipimpin oleh seorang pria bertubuh kurus namun kejam bernama Tikus, maju serempak. Mereka bergerak berdasarkan naluri preman jalanan, tendangan sekenanya, dorongan bahu, dan pukulan asal-asalan. Mereka mengira mantan juara itu hanya akan menjadi karung tinju yang babak belur. Mereka salah. Fang, yang kini berdiri tegak di tengah sel sempit, tidak lagi melihat mereka sebagai tawanan yang marah. Dalam pandangan sang petarung, mereka adalah serangkaian variabel yang harus dinetralkan. Mata lelaki kekar itu memindai pergerakan mereka. Dalam hitungan sepersekian detik, dia menganalisis sudut serang, jarak ayunan, dan titik buta. Ini adalah bahasa yang tidak bisa dia lupakan. Bahasa ring yang tertanam di sumsum tulangnya. Tikus menerjang lebih dulu, mengayunkan tinju besar ke arah kepala Fang. Tepat sebelum pukulan itu mendarat, Fang melakukan gerakan kecil yang elegan, bob and weave. Tubuhnya merunduk ke kiri, membiarkan tinju tikus mengiris udara hampa di atas kepalanya. Pria itu tidak hanya menghindari pukulan, dia membalas serangan dengan presisi mematikan. Serangan itu datang dari bawah. Uppercut pendek dan tajam, sebuah teknik khas yang dulu membuatnya terkenal, menghantam tepat di ulu hati tikus. Tikus terdiam sesaat.
Matanya terbelalak. Udara seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Rasa sakit itu begitu terfokus dan intens sehingga menghancurkan semua niat bertarung. Tikus terhuyung mundur, memegangi perutnya yang mual, roboh tanpa suara. Dua penyerang yang tersisa, yang menyaksikan kecepatan dan kekuatan yang baru saja dilepaskan, mendadak dilanda keraguan. Mereka melihat di mata sosok yang baru bangkit itu bukan lagi penderitaan, melainkan perhitungan yang dingin. Naluri fight or flight mereka menjerit. Tetapi amarah mereka kini bercampur malu. Salah satu dari mereka, pria bertubuh gemuk dengan nama panggilan Badak, mencoba bernegosiasi dengan kekerasan. Dia mengeluarkan sepotong besi dari saku celananya, alat makan yang dimodifikasi menjadi senjata tajam. Ini bukan lagi tinju, Fang. Badak mengancam, napasnya tersengal. Pandangan Fang jatuh pada benda tajam yang berkilauan. Sesaat, kengerian kembali membayangi. Senjata adalah pengingat akan kekerasan di luar ring, kekerasan yang membunuh ayahnya dan menghancurkan karirnya. Namun, dia tahu Badak tidak akan berhenti. Keselamatan diri bukan lagi pilihan, itu adalah kewajiban. Simfoni pukulan tangan kosong. Peraturan ring, yang dulu membatasinya, kini dia lupakan. Dia hanya ingat satu hal, menetralisir ancaman. Badak berteriak dan mengayunkan besi itu secara horizontal. Fang tidak menghindar mundur. Sebaliknya, dirinya melangkah maju, memangkas jarak. Langkah kaki itu cepat dan ringan. Gerakan footwork sempurna yang dulu membuatnya tak tersentuh di atas kanvas. Saat jarak Badak sudah sangat dekat, Fang menggunakan tangan kirinya sebagai perisai, sebuah pari yang kuat, mengalihkan ayunan besi itu ke samping, menjauh dari tubuhnya. Di saat yang sama, tangan kanannya bekerja. Pukulan cross yang dia lepaskan memiliki energi kinetik yang dihasilkan dari seluruh berat tubuhnya yang berputar. Pukulan itu mendarat telak di tulang pipi Badak. Suara tulang bergeser terdengar jelas di keheningan sel. Badak tidak lagi berteriak. Dia hanya merasakan kehancuran total. Tubuh gemuk itu ambruk seperti karung beras. Senjata besi terlepas dari genggamannya dan berdenting nyaring di lantai. Tinggal satu orang. Seorang pemuda yang kini gemetar ketakutan, berdiri di samping jenderal yang masih mengerang. Fang berjalan pelan mendekati pemuda itu. Setiap langkahnya terasa berat dan terukur. Udara di sekitar pria tangguh itu terasa dingin. Pemuda itu menjatuhkan diri, tangannya menutupi kepala. Ampuni aku. Kami hanya disuruh. Fang berhenti di hadapannya. Dia menatap pemuda itu. Seorang korban sistem, sama seperti dirinya. Dia tidak melepaskan pukulan lagi. Pria itu sudah memenangkan pertarungan tanpa perlu menghancurkan kepala lawan terakhirnya. Dia menoleh ke arah jenderal, yang mencoba menarik dirinya ke dinding. Matanya bertemu dengan mata jenderal, dan jenderal melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kekerasan fisik, janji pembalasan yang tertunda. Jangan pernah sentuh lagi barang-barangku. Jangan pernah sebut lagi nama ayahku, ujar Fang. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti palu yang menghantam. Hati yang tidak mau menyerah. Keheningan kembali ke sel. Kali ini, keheningan yang berbeda. Bukan keheningan penghinaan, melainkan keheningan pengakuan. Fang berdiri tegak, terengah-engah, tubuhnya sakit luar biasa, tetapi ada denyut energi yang telah lama hilang kembali mengalir. Dia melihat tangan kanannya. Buku-buku jarinya kini berdarah segar. Tangan itu baru saja melakukan kejahatan lagi, tetapi kali ini, untuk tujuan yang berbeda, perlindungan. Sambil bersandar di dinding yang berlumut, sosok veteran itu memejamkan mata. Rasa sakit itu seperti api pemurnian. Di tengah kekacauan, di tengah debu dan darah, sebuah kebenaran baru menghantamnya. Dia selalu berpikir bahwa tinju adalah kutukan. Bahwa pukulan adalah alat yang menghancurkan, membawa kematian, dan menjebloskan dirinya ke neraka ini. Dia mencoba membuang bakatnya, menyangkal identitasnya. Tetapi malam ini, insting itu menyelamatkan dirinya. Insting itu melindungi kehormatan yang ia yakini telah musnah. Pria itu menyadari bahwa yang membuat seseorang menjadi petinju bukanlah sabuk emas atau kontrak mahal.
Itu adalah sesuatu yang lebih primitif, lebih kuat, dan lebih tidak bisa dihancurkan. Tinju bukan hanya tentang pukulan, tapi tentang hati yang tidak mau menyerah. Bisikan itu muncul dari lubuk hatinya, sebuah deklarasi pribadi. Ini adalah kebangkitan awal. Dia masih seorang tawanan, tetapi dia tidak lagi tanpa nama. Di dalam penjara itu, legenda baru lahir. Fang bukan lagi si pembunuh yang jatuh. Dia adalah tembok besi yang menolak roboh. Narapidana lain, yang hanya mengintip dari sel masing-masing, tahu, tahanan nomor 117 kini adalah raja. Kekuatan petinju legendaris itu kini menjadi mitos baru di balik jeruji besi. Setidaknya, hingga hari kebebasan tiba. 1 tahun. Bagi sebagian orang, 1 tahun di dalam penjara adalah siklus pembusukan. Bagi Fang, 1 tahun sejak malam pertarungan brutal itu adalah fase metamorfosis yang sunyi. Setelah insiden Jenderal dan Badak, suasana di Blok D berubah drastis. Penghinaan digantikan oleh kehati-hatian, bahkan ketaatan yang terselubung. Pria itu kini berjalan di koridor seolah dia adalah pemilik tempat itu, bukan karena kekerasan yang dia tebar, melainkan karena potensi kekerasan yang kini dia kontrol sepenuhnya. Para penjaga pun mulai melihat sosok yang bernama Fang dengan pandangan berbeda. Sersan Rio, seorang petugas tua yang melihat puluhan mantan petinju masuk dan keluar dari sel, seringkali hanya berdiri diam di depan jeruji, mengamati. Sersan Rio melihat cara pria itu bergerak, cara dia duduk, bahkan cara dia bernapas. Semuanya terukur, hening, dan mematikan. Petugas itu tahu, fisik yang hancur bisa diperbaiki, tetapi disiplin mental seorang juara adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Disiplin di ruang hampa. Setiap hari adalah ritual disiplin yang sama. Pagi buta. Sebelum matahari bahkan mampu menembus kabut lembab penjara, Fang sudah terjaga. Dia melakukan shadow boxing di ruang sempit. Gerakan-gerakannya hanya terukur dalam hitungan sentimeter agar tidak membangunkan narapidana lain. Hook cepat, jab tajam, footwork di tempat. Gerakan itu tidak ditujukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mempertahankan koneksi antara pikiran dan otot. Pelatihan mental adalah bagian tersulit. Dia menghabiskan jam-jam panjang di kegelapan, memaksa dirinya mengingat setiap detail malam tragis Marcos. Bau liniment, warna sarung tangan Marcos, raut wajah Marcos sebelum pukulan terakhir, dan suara napas Marcos yang berhenti. Pria itu memproses setiap kepingan memori, bukan untuk dihantui, tetapi untuk dipelajari. Kesalahan dirinya adalah kecepatan yang tak terkontrol. Naluri pembunuh yang tanpa disadari dilepaskan. Dia juga menghabiskan waktu setahun itu untuk memetakan jaring laba-laba. Organisasi bawah tanah, OBT, yang terlibat dalam kematian Marcos, yang juga bertanggung jawab atas kematian ayahnya bertahun-tahun silam. Dirinya mulai mengingat nama-nama yang pernah disebut ayahnya, kode-kode yang dulu dia dengar samar-samar. Rasa bersalah di hatinya perlahan bertransformasi menjadi tekad baja. Tekad bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk keadilan. Balas dendam hanya akan mengirimnya kembali ke tempat ini. Keadilan akan membebaskan jiwanya. Kau tidak bisa hidup dengan nama yang sama, nak. Sersan Rio pernah berkata pada suatu sore, sambil melemparkan sepotong roti basi. Nama itu adalah bebanmu. Beban juara, beban pembunuh. Buang saja. Kata-kata Rio menusuk Fang lebih dalam daripada pisau badak. Dia tahu Sersan itu benar. Nama, Fang, terikat pada jutaan pasang mata, pada sabuk emas yang kini tersimpan sebagai barang bukti, dan pada kuburan Marcos. Untuk mendapatkan keadilan dan memulai lagi, dia harus mati. Hari pembebasan. Hari pembebasan datang tanpa gembar-gembor. Prosesnya klinis, dingin, dan cepat. Sebuah panggilan nama, penyerahan barang-barang pribadi, sepotong kalung usang, 1 set pakaian sipil yang sudah ketinggalan zaman, dan surat-surat pembebasan bersyarat. Ketika pintu besi utama terbuka, cahaya matahari sore yang hangat menerjang matanya. Cahaya itu terlalu terang, suara kota terlalu bising. Setelah 1 tahun hidup di antara suara erangan dan bisikan sunyi, gemuruh klakson dan teriakan pedagang terasa memekakan telinga.
Pria itu melangkah keluar, mengenakan kemeja lusuh yang terasa asing di kulitnya, meninggalkan tahanan nomor 117 dan semua yang melekat padanya. Di gerbang, seorang pengacara suruhan dari sebuah badan amal yang mengurus mantan narapidana menunggu. Pengacara itu tidak tahu siapa dia, dan Fang pun tidak ingin dia tahu. Semua dokumen sudah disiapkan, Tuan, ujar pengacara itu, menyerahkan map tebal. Identitas baru, nama baru, pendaftaran sudah kami urus. Ada satu pekerjaan menanti di klub kebugaran kecil. Fang menerima map itu. Dia membukanya, menatap nama baru yang tertera jelas, tebal, dan asing. Liu Ya. Sebuah nama umum, tidak mencolok, tidak membawa beban sejarah. Liu, aliran, dan Ya, keanggunan kemurnian. Sebuah ironi brutal bagi mantan juara dunia kelas berat. Lelaki yang terlahir kembali itu merobek kartu identitas lamanya. Sebuah tindakan simbolis yang terasa begitu nyata. Fang telah mati. Sekarang, hanya ada Liu Ya. Pencarian ruang untuk bernapas. Dengan identitas barunya, Liu Ya bergerak ke pusat kota. Pekerjaannya sudah menunggu. Pelatih kebugaran. Tempat kerjanya adalah klub Punchline. Sebuah sasana tinju kecil yang lebih mirip gudang tua daripada pusat kebugaran modern. Bau keringat, sarung tangan kulit yang usang, dan lantai kayu yang berderit menyambut kedatangan Liu Ya. Lingkungan itu akrab, tetapi juga menghantui. Ring tinju di sudut ruangan terlihat seperti magnet terlarang. Dia harus berhati-hati. Dirinya harus bersikap normal, melupakan Bob and Wave, melupakan kekuatan 900 pon dalam setiap pukulannya. Dia harus menjadi Liu Ya, pelatih kebugaran yang sopan, yang hanya tahu cara membantu orang menurunkan berat badan atau membentuk otot perut. Malam pertama di apartemen barunya yang sempit, dengan kasur tipis dan jendela menghadap gang belakang yang ribut, pria yang kini bernama Liu Ya berdiri di depan cermin. Dia melihat bayangan pria kurus, mata yang lelah, dan bahu yang masih memikul beban yang tak terlihat. Kebebasan ternyata hanyalah ilusi. Dia terbebas dari jeruji besi, tetapi kini terperangkap dalam jeruji identitas baru. Liu Ya membuka kalungnya, satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalu ayahnya. Ada ukiran kecil di liontin itu, inisial yang hanya dia dan ayahnya ketahui. Sambil memegangi benda itu, dia bersumpah dalam hati. Sumpah untuk menjaga nama ayahnya. Sumpah untuk keadilan. Dia akan menjadi Liu Ya, si pecundang yang menjalani hidup lurus. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu sang juara masih hidup. Dan dirinya tahu, cepat atau lambat, tinju akan memanggilnya kembali, bukan lagi untuk kemuliaan, melainkan untuk perang. Dan dia harus siap. Babak baru kehidupan Liu Ya telah dimulai. Dan dia baru saja melangkah kembali ke sarang laba-laba yang ia coba hindari. Klub Punchline bukanlah pusat kebugaran. Tempat itu lebih mirip relik dari masa lalu. Sebuah sasana tinju yang bertahan dari gempuran era game mewah. Letaknya di sudut jalan yang gelap, jauh dari hingar-bingar pusat bisnis. Papan namanya yang berkarat tergantung miring, diikat dengan kawat seadanya. Begitu memasuki pintu swing yang berat, udara kental menyambut Liu Ya. Bau keringat yang diasinkan, kulit sarung tangan yang usang, dan aroma samar karet yang terbakar dari tali lompat yang bergesekan dengan lantai. Bau itu adalah rumah sekaligus neraka baginya. Liu yang mengenakan kaos polo murahan dan celana training yang sudah memudar. Dia adalah Liu Ya, pelatih kebugaran. Pria itu harus bekerja keras untuk memastikan bahasa tubuhnya tidak mengkhianati masa lalunya sebagai petarung. Tidak ada lagi langkah kaki lincah ala petinju kelas dunia. Tidak ada lagi sorot mata yang menganalisis titik lemah. Dirinya harus menjadi biasa, menenangkan, dan fokus pada kardio ringan. Pekerjaan pertama Liu Ya adalah membersihkan sudut-sudut sasana. Dia menyapu sisa-sisa bubuk magnesium, menata ulang barbel yang berserakan, dan mencuci sarung tangan latihan. Setiap tugas adalah meditasi yang pahit. Tangan yang dulu memegang jutaan dolar kini memegang kain pel. Pria itu melakukannya dengan ketekunan seorang biarawan, menggunakan setiap detik sebagai penghalang antara dirinya dan ring yang menjulang di tengah ruangan. Ring itu, dengan kanvasnya yang penuh noda,
terasa seperti magnet terlarang yang menariknya kembali ke jurang kehancuran. Pertemuan yang menggertak. Tepat saat Liu Ya selesai mengepel lantai, sebuah mobil sedan hitam mengilat berhenti di depan klub. Kontras yang mencolok dengan lingkungan sekitarnya. Dari mobil itu, seorang wanita melangkah keluar. Sosoknya bernama Kak Nina. Wanita itu mengenakan blazer hitam formal di atas kaos putih, rambutnya diikat ekor kuda yang ketat, dan wajahnya menampilkan garis tegas yang tidak mengizinkan kompromi. Kak Nina bukan hanya manajer klub, dirinya adalah jantung dan pikiran dari operasional Punchlini, dan bisik-bisik mengatakan Kak Nina adalah orang yang paling berkuasa di lingkungan itu, bahkan lebih dari pemilik klub yang jarang terlihat. Kak Nina menatap Liu Ya, mengamati pakaian training yang bersih tetapi murah itu. Tatapan wanita itu tajam, memindai seperti sinar X, mencoba menembus topeng Liu Ya. "Kau Liu Ya?" Suara Kak Nina serak, rendah, dan memiliki otoritas yang dingin. Liu Ya mengangguk sopan. "Benar, Nona. Saya Liu Ya. Saya melapor untuk pekerjaan hari pertama." Kak Nina berjalan mengelilinginya, memeriksa bahu yang lebar dan lengan yang panjang, bekas cetakan genetik seorang petinju sempurna, tetapi matanya kembali ke wajah Liu Ya. "Aku tidak mempekerjakan bodyguard. Aku butuh pelatih yang bisa membuat wanita paruh baya kurus. Jangan membuat masalah, dan jangan berlagak pahlawan di sini. Kau paham?" "Saya paham. Saya hanya di sini untuk bekerja," jawab pria itu, menjaga intonasi suaranya datar. Namun, di tengah obrolan singkat itu, Liu Ya melihat detail yang membuatnya merinding. Di pergelangan tangan Kak Nina, tersemat sebuah gelang perak tebal. Polanya bukan sekadar hiasan, itu adalah lambang yang sama dengan yang terukir di bros ayahnya, simbol rahasia organisasi bawah tanah, OBT. Jantung Liu Ya berdegup kencang, memompakan adrenalin yang sudah lama tidak dia rasakan. Klub ini bukan hanya tempat kerja. Ini adalah sarang lebah. Jaring laba-laba. Selama minggu-minggu berikutnya, Liu Ya menjalankan perannya dengan sempurna. Dia membantu klien, membersihkan peralatan, dan menahan diri untuk tidak mengoreksi kesalahan tinju yang mengerikan dari para anggota. Namun, matanya tidak pernah berhenti mengamati. Dia memetakan jadwal Kak Nina, mencatat siapa saja yang sering datang menemuinya di ruang kantor belakang, dan mendengarkan bisikan-bisikan tersembunyi. Dia menemukan pola-pola aneh. Setiap Selasa malam, pintu belakang akan terbuka, dan sekelompok pria berjas, beberapa di antaranya memiliki bekas luka lama di wajah, akan bertemu dengan Kak Nina. Tidak ada yang berlatih pada malam itu. Dan yang paling mengganggunya, dirinya menemukan poster lama yang tersembunyi di gudang. Flyer turnamen tinju ilegal dengan logo OBT yang samar-samar tersembunyi di antara desain yang gelap. Liu Ya menyadari bahwa Punchlini bukan hanya berafiliasi. Klub ini adalah markas depan OBT, tempat mereka merekrut petarung baru, mengatur taruhan, dan merencanakan kekejaman. Sama seperti tempat yang menghancurkan ayahnya. Dilema moral menghantam Liu Ya seperti ho keras. Pria itu sudah bersumpah untuk menjauhi tinju, menjauhi kekerasan. Keberadaannya di sini, di sarang musuh, adalah sebuah bahaya besar. Tetapi, bagaimana dia bisa pergi sekarang, setelah keadilan yang diimpikan bertahun-tahun kini berada tepat di depan matanya? Godaan ring. Meskipun menghindari ring, tubuh Liu Ya menuntut rutinitas. Malam hari, setelah semua orang pulang, dan hanya lampu servis redup yang menyala, sosok itu akan kembali ke gudang belakang. Dia melakukan latihan diam-diam. Plank hingga otot-ototnya menjerit, push up dengan beban, dan squat yang intens. Dia tidak berlatih untuk bertarung. Dia berlatih untuk bertahan hidup dan mempertahankan disiplin yang telah dia peroleh di penjara. Namun, godaan itu datang dalam bentuk heavy bag, karung tinju berat yang tergantung di sudut gelap. Bagian bawahnya sudah tergores dan usang. Suatu malam, Liu Ya berdiri di depan karung itu. Dia menatapnya lama, merasakan getaran energi yang tertahan di telapak tangannya. Memukul karung adalah pelepasan, pelarian, dan pengakuan. Dia membayangkan wajah-wajah yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Wajah Marcos yang tak berdaya. Amarah itu bergejolak seperti badai di dadanya.
Liu Ya mengangkat tangan, perlahan, membentuk tinju yang sempurna. Dia mendekati karung itu, membiarkan tubuhnya rileks, dan kemudian, dia melepaskan pukulan. Bukan pukulan keras. Hanya jab ringan, sentuhan cepat, hanya untuk merasakan kontak. Karung itu bergoyang sedikit. Itu sudah cukup. Pria itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang melonjak, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak boleh membiarkan sang juara kembali. Belum saatnya. Tatapan sang manajer. Pagi berikutnya, Kak Nina berada di klub lebih awal. Wanita itu sedang menyesap kopi hitam tanpa ekspresi. Liu Ya menyapa dengan kaku dan mulai membersihkan meja front desk. Saat dia membungkuk mengambil serbet, Kak Nina tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan tetapi menusuk. Kau bisa bersembunyi dari dunia, Liu Ya. Liu Ya berhenti bergerak, tidak mendongak. Tetapi kau tidak bisa bersembunyi dari tinju, lanjut Kak Nina. Matanya kini menatap langsung ke bekas luka di atas alis kiri Liu Ya. Luka yang dia dapatkan dalam pertarungan kejuaraan. Itu sudah jadi darahmu. Aku tahu siapa kau. Fang. Pengakuan itu terasa seperti tusukan dingin. Liu Ya akhirnya mendongak. Matanya bertemu dengan mata Kak Nina. Tidak ada ketakutan, tidak ada keterkejutan, hanya pemahaman yang dingin di mata manajer itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Nona, balas Liu Ya. Kak Nina hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia meletakkan cangkir kopinya. Suara keramik beradu dengan meja kayu. Aku tahu mengapa kau di sini. Aku tahu mengapa kau tidak pernah menyentuh ring itu. Dan aku tahu mengapa kau mengepel lantai sampai bersih di dekat karung itu setiap malam. Kata Kak Nina, menunjuk ke heavy bag di sudut. Kau mencari keadilan untuk ayahmu. Dan aku bisa membantumu. Karena aku juga adalah salah satu korban dari organisasi bawah tanah itu. Liu Ya terpaku. Kalung usang yang selalu dia pegang di dadanya terasa panas. Jaringan laba-laba itu jauh lebih besar dan lebih dekat dari yang dia bayangkan. Misi Liu Ya baru saja berubah dari melarikan diri menjadi menyelidiki. Dengan pengakuan Kak Nina, permainan kucing dan tikus telah berakhir. Babak baru, yang lebih berbahaya, baru saja dimulai. Pria yang menyamar itu tahu, kebebasan sejatinya terletak pada penghancuran OBT. Bahkan jika itu berarti harus kembali mengotori tangannya dengan darah di ring terlarang. Ruangan kantor Kak Nina di belakang punceline terasa pengap. Jauh lebih sempit dan dingin daripada sel penjara manapun. Di sana, di antara tumpukan arsip usang dan telepon berdering yang sengaja dimatikan, Liu Ya dan Kak Nina berdiri berhadapan. Dua sosok yang dipersatukan oleh kebencian yang sama terhadap satu organisasi. Duduklah, Fang. Perintah Kak Nina. Liu Ya tidak bergerak. Pandangannya terkunci pada gelang perak di pergelangan tangan wanita itu. Gelang itu kini terasa seperti borgol yang menghubungkannya langsung ke jurang masa lalu. Bagaimana Anda tahu? Tuntut pria itu. Suaranya rendah dan penuh bahaya yang tertahan. Kak Nina menyesap kopi dinginnya. Orang sepertimu tidak bisa disembunyikan. Tubuhmu, caramu membawa diri, bahkan caramu mengepel lantai. Semua berteriak, juara. Aku sudah lama mengikuti jalur OBT. Aku tahu setiap korban. Setiap pemain kunci yang mereka buang. Kau adalah korban paling terkenal, Fang. Hanya saja, kau dijebloskan ke penjara dan diubah menjadi Liu Ya untuk menjaga kerahasiaan mereka. Kak Nina meletakkan cangkirnya. Tatapan wanita itu kini serius. Jangan khawatir. Aku bukan musuh. Justru sebaliknya. Ayahku dulu adalah salah satu petarung terbaik OBT. Mereka memerasnya, menghancurkan kakinya, lalu membuangnya ketika dia tidak lagi berguna. Sejak itu, aku tahu klub ini harus dihancurkan dari dalam. Anda manajer mereka, kata Liu Ya skeptis. Aku adalah mata-mata mereka. Aku mengatur buku kas kotor, merekrut petarung kelas 3, dan mengawasi operasi. Mereka percaya padaku karena aku kejam dan efisien. Di sini, aku memiliki akses ke semua yang kau butuhkan. Nama, tanggal, lokasi, dan terutama, dalang yang benar-benar membunuh ayahmu,
yang jauh lebih besar daripada bos kecil OBT yang mereka biarkan ditangkap saat skandal Marcos. Kak Nina menawarkan sebuah kesepakatan dingin. Dirinya akan menjadi otak, Liu Ya akan menjadi tinju. Kak Nina menjanjikan informasi yang akan membersihkan nama Fang dan ayahnya. Dengan syarat Liu Ya harus kembali ke ring ilegal OBT, tetapi kali ini sebagai agen ganda. Mereka akan mengadakan turnamen juara. Mereka merekrut petarung terbaik dari seluruh Asia. Itu adalah kesempatanmu untuk berada di dekat dalang utama. Jelas manajer klub itu. Kau harus kembali ke puncak. Lebih kuat dari sebelumnya. Darah Fang terasa dingin. Kembali ke ring? Kembali ke pukulan mematikan. Kembali ke risiko membunuh atau terbunuh? Dia sudah bersumpah untuk tidak lagi menggunakan kekuatannya. Aku tidak bisa. Aku sudah selesai dengan tinju. Tolak Liu Ya. Lalu bagaimana dengan keadilan ayahmu? Potong Kak Nina tajam. Bagaimana dengan Marcos? Kau pikir Marcos mati hanya karena pukulanmu? Tidak, Fang. Dia mati karena mereka memaksanya bertarung hingga batas. Kau hanya ujung tombak yang mereka gunakan. Jika kau ingin penebusan sejati, kau harus mencabut akarnya, bukan hanya memotong dahan. Kata-kata itu menghantam Liu Ya. Penebusan. Itu adalah satu-satunya kata yang bisa menembus perisai rasa bersalahnya. Pria itu akhirnya mengangguk. Dia menerima takdirnya. Sang juara harus kembali, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membersihkan nama mendiang ayah dan Marcos. Panggilan jiwa yang tak terbantahkan. Aliansi sunyi terbentuk di antara dua jiwa yang terluka. Kak Nina memberikan kuncinya sendiri ke gudang belakang. Mulai malam itu, gudang itu menjadi sanktuari sekaligus penjara pelatihan rahasia Liu Ya. Di sana, di tengah kegelapan yang hanya diterangi oleh satu bohlam redup, Liu Ya menanggalkan kaos polo pelatih kebugarannya dan mengenakan kembali identitas sang petarung. Malam pertama terasa asing. Tubuhnya bereaksi lambat, otot-ototnya kaku, dan pikirannya dipenuhi keraguan. Setiap gerakan yang pria itu lakukan terasa berlumuran darah Marcos. Dia mulai dengan dasar. Skipping rope di lantai semen yang dingin. Ritme tali itu menjadi musiknya. Memaksanya untuk kembali menemukan kecepatan kaki yang hilang. 20 menit pertama adalah siksaan. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Tetapi dia terus memaksakan diri. Pelatihan itu bukan lagi tentang membangun otot bull. Itu tentang kecepatan, efisiensi, dan daya tahan yang luar biasa. Dia kembali ke filosofi pertarungannya. Hit, don't get hit. Ketika Liu Ya mulai berlatih shadow boxing, gerakan itu lebih dari sekadar latihan. Itu adalah pertempuran internal. Tinjunya menderu di udara, membelah keheningan gudang. Dia tidak memukul hantu, dia memukul keraguan, kemarahan, dan rasa bersalahnya sendiri. Jab. Kekuatan datang dari pinggul, memutar, memanjang. Straight. Kecepatan kilat. Kembali ke posisi semula. Hook. Keseimbangan sempurna. Menjaga bobot tubuh di kaki belakang. Kak Nina, yang kadang-kadang hanya mengamati dari celah pintu gudang, bisa melihat transformasi itu. Wanita itu melihat keanggunan yang tidak mungkin dimiliki oleh pelatih kebugaran biasa. Gerakan Liu Ya adalah koreografi yang brutal. Seni yang mematikan. Detak jantung dan bayangan sang juara. Setiap malam, intensitas latihan meningkat. Liu Ya menggunakan beban yang dia temukan di sana, ban bekas, palu godam, dan rantai berat, untuk melatih daya ledak. Tubuhnya menjadi mesin yang ramping dan kuat. Salah satu latihan utamanya adalah karung tinju berat yang dulu hanya dia sentuh dengan ringan. Kini, dia memukulnya tanpa ampun. Dia menggunakan teknik Iron Fist Combination, tetapi dengan penekanan pada kendali. Efek suara itu adalah segalanya. Bukan hanya suara tinjunya yang menghantam kulit karung dengan suara boom yang memekakan, tetapi juga suara di dalam dirinya. Dalam keheningan gudang, Liu Ya mulai mendengar denyutan jantungnya sendiri. Detak itu keras, cepat, seperti drum perang. Dirinya menggunakan detak jantung itu sebagai metronom, memaksakan ritme latihan hingga batas ambang pingsan. Detak-detak-detak. Tubuh Liu Ya basah oleh keringat.
Uap panas mengepul dari kulitnya yang memerah. Dia melakukan serangkaian pukulan cepat, tidak pernah berhenti. Tangan dan pergelangan tangannya terasa sakit, tetapi pria yang keras kepala itu menolak berhenti. Dia harus mencapai kecepatan dan kekuatan yang sama dengan masa jayanya, tetapi kali ini, dengan akal sehat dan kendali penuh. Dia tidak boleh membunuh lagi. Setelah berjam-jam, Liu Ya akan ambruk ke lantai, terengah-engah, tetapi matanya bersinar dengan kepuasan yang brutal. Otot-ototnya sakit, tetapi jiwanya terasa lebih ringan. Tinju yang terkendali adalah penebusan baginya. Kak Nina muncul dari bayangan. Dia melempar handuk dan sebotol air dingin. Kau semakin cepat, komentarnya singkat. Tapi kau harus lebih kuat. OBT tidak akan mengirimmu melawan amatur. Liu Ya meraih air itu, meneguknya hingga habis. Mereka akan mendapatkan sang juara dunia. Tapi kali ini, juara ini tahu untuk siapa dia bertarung. Bagus. Kak Nina tersenyum sinis. Wanita itu kemudian menyerahkan sebuah kunci USB. Ini data dasar rekrutan OBT. Aku curiga salah satu petarung unggulan mereka adalah kunci penting. Liu Ya menatap kunci USB itu, lalu kembali ke ring yang kini tampak seperti takdirnya. Kebenciannya terhadap OBT semakin kuat, mendorongnya melewati batas fisik. Keesokan harinya, Kak Nina menatap monitor komputernya. Di layar, dia melihat skor yang terekam dari mesin pukulan tua yang tersembunyi. Skor, 999.999. Manajer klub itu tersenyum puas. Sang legenda telah kembali. Dan OBT akan segera menyadari kesalahan terbesar mereka. Merekrut musuh yang mereka anggap sudah mati. Mesin pemukul itu adalah sebuah peninggalan. Sebuah monster mekanik tua yang diparkir di gudang belakang Punchlini, digunakan hanya sebagai patokan usang di era teknologi tinju digital. Jarum penunjuknya hanya mampu bergerak hingga angka 999.999, batas absolut yang seharusnya mustahil dicapai oleh tangan manusia. Selama seminggu penuh, setelah pengakuan dingin Kak Nina, Liu Ya menjadikan mesin itu musuhnya. Bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengukur dirinya sendiri. Malam demi malam, gudang itu bergetar oleh raungan baja dan hentakan kulit. Pukulan-pukulan cepat dan efisien dilancarkan, namun setiap hasilnya selalu jatuh pada angka 999.900, 999.950, atau 999.980. Selalu ada jarak tipis yang memisahkan pria itu dari puncak yang pernah dia capai. Ketidakmampuan mencapai batas maksimal itu menghantui Liu Ya. Dia tahu itu bukan masalah kekuatan fisik, melainkan masalah hati. Pukulan seorang juara dunia lahir dari kombinasi sempurna antara teknik, kekuatan, dan keberanian untuk melepaskan semuanya. Pukulan dirinya kini selalu ditahan, disaring oleh trauma Marcos, dan dikendalikan oleh sumpah untuk tidak membunuh lagi. Ujian dari sang mata-mata. Suatu malam, Kak Nina masuk ke gudang, bukan untuk mengawasi, melainkan untuk menantang. Wanita itu tidak membawa sarung tangan, tetapi membawa sebuah tongkat baseball yang dicat hitam, dilapisi pita listrik di bagian ujungnya. Kau terlalu peduli pada angka, Fang, ucap Kak Nina, meletakkan tongkat itu. Pukulanmu kuat, ya. Tapi jika kau terus menahan energi karena takut membunuh, OBT akan mencabik-cabikmu di ring ilegal mereka. Mereka tidak bermain dengan belas kasihan. Saya harus mengendalikan diri, balas Liu Ya. Wajahnya dipenuhi keringat dan kelelahan. Kekuatan ini sudah mengambil terlalu banyak dari saya. Kendalikan ini, seru Kak Nina. Tiba-tiba melemparkan tongkat baseball itu dengan kecepatan kilat ke arah kepala Liu Ya. Gerakan itu instan. Naluri Fang berteriak. Tubuh pria itu bereaksi sebelum otak memproses. Dia bergerak, bukan menghindar seperti yang biasa dilakukan petinju, tetapi menangkis. Tinjunya naik, bukan sebagai balok baja, tetapi sebagai perisai. Pukulan jab sempurna pria itu bertemu dengan ujung tongkat baseball, mengubah arahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Krak! Suara tongkat yang bergesekan dengan tinju terdengar memekakan telinga. Sialan, Kak Nina! Teriak Liu Ya,
memegangi tinjunya yang terasa kebas. Itu adalah pukulan terkuat yang dia lepaskan di luar latihan. Kak Nina tersenyum. Senyum wanita itu dingin dan bangga. Kau bisa mengendalikan kecepatan, Fang. Itu adalah hal yang paling ditakuti OBT. Bukan kekuatan brutal, melainkan kontrol yang mematikan. Sekarang, pakai sarung tanganmu. Kak Nina lalu menjelaskan rencana untuk menguji batas kendali Liu Ya. Dia membawa papan kayu tebal, jenis yang digunakan untuk latihan pemecah di dojo tua. Manajer klub itu menggantungkan papan itu di tiang besi, tepat di depan mesin pemukul. Pukul mesin itu sekuat yang kau bisa. Dengan Iron Fist Combination khasmu, Kak Nina memberi instruksi. Tapi pukulanmu harus menembus papan, tanpa menyentuh jarum mesin di belakangnya. Gunakan kekuatan, bukan hanya kecepatan. Ini adalah ujian presisi ekstrim, menggunakan kekuatan penuh untuk menembus target, tetapi menghentikannya tepat waktu. Ini adalah perbedaan antara juara yang membunuh dan juara yang menguasai. Liu Ya menarik napas, memejamkan mata. Pria itu mengingat kembali ajaran ayahnya. Kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kau memukul, tetapi pada seberapa sempurna kau tahu kapan harus berhenti. Dia mengambil posisi. Kaki kanannya maju, tubuhnya berputar, pinggulnya terkunci. Energi dari lantai beresonansi melalui kakinya, melewati pinggul, dan terkonsentrasi pada tinju. Pukulan dilepaskan. Kombinasi 3 pukulan cepat yang menjadi ciri khasnya. Bam! Boom! Cerak! Papan kayu itu pecah berkeping-keping. Serpihannya tersebar ke segala arah. Namun suara yang diharapkan dari jarum mesin yang menabrak batas tidak terdengar. Liu Ya membuka mata. Tinju sarung tangannya hanya berjarak 1 mm dari jarum penunjuk. Pukulan itu berhenti tepat pada batas sempurna. Kak Nina berjalan ke mesin itu, membersihkan debu papan dari pelindung jarum, dan menatap angka yang terekam. 999.999. Undangan berdarah. Setelah ujian kendali itu, Kak Nina bergerak cepat. Dia tahu OBT akan segera mengadakan turnamennya. 2 hari setelah skor sempurna itu, Kak Nina menerima sebuah amplop dari kurir berjas hitam yang tidak banyak bicara. Amplop itu tebal, terbuat dari kertas daur ulang yang kasar, dan disegel dengan lilin berlogo ular melingkar, simbol OBT. Liu Ya berdiri di belakang meja front desk, pura-pura menyusun jadwal. Pria itu mengamati Kak Nina membuka amplop itu dengan ujung pisau kertas yang tajam. Di dalamnya ada sebuah undangan formal, ditulis dalam aksara Tionghoa kuno, mengundang Punchline untuk mengirimkan sang petarung terbaik dalam turnamen juara malam neraka, The Hell Night Champions Tournament. Hadiahnya adalah imbalan finansial besar, tetapi imbalan sesungguhnya adalah akses ke jaringan gelap OBT yang lebih tinggi. Kak Nina melempar undangan itu ke meja. Mereka butuh juara baru setelah kekacauan terakhir. Mereka mencarimu, Fang. Meski mereka tidak tahu itu kau. Mereka mencari skill yang pernah kau tunjukkan. Liu Ya membaca detailnya. Turnamen itu akan diadakan di sebuah gudang bawah tanah di luar kota dalam waktu 2 minggu. 8 petarung. Format eliminasi. Dan ada satu klausul yang membuat darah Liu Ya membeku. Pertarungan sampai salah satu pihak menyerah atau tidak mampu melanjutkan. Tidak ada diskualifikasi. Tidak ada aturan. Ini adalah arena gladiator sejati. Kak Nina kemudian membuka kunci USB yang dia berikan pada Liu Ya di bab 5. Wanita itu memproyeksikan data di layar komputer kecil. Aku sudah menyaring data rekrutan OBT. Ada 8 petarung yang mereka andalkan, jelas Kak Nina. Kebanyakan adalah monster otot tanpa otak. Tapi ada satu yang menonjol. Namanya Lang. Dia baru, muda, tapi kejam. Dia memenangkan semua pertarungan uji coba dengan knockout di ronde pertama. Kak Nina mengklik satu folder. Wajah seorang pemuda muncul di layar. Wajahnya keras. Matanya dipenuhi api yang mirip dengan kemarahan Liu Ya di masa lalu. Jantung Liu Ya mencelos. Pria itu membeku. Napasnya tertahan. Itu bukan hanya wajah petarung, tetapi bayangan yang menghantuinya. Kak Nina melihat reaksi Liu Ya. Ada apa?
Liu Ya menunjuk ke wajah pemuda itu. Suaranya tercekat. Saya kenal dia. Atau setidaknya, saya kenal ayahnya. Wajah pemuda itu adalah salinan sempurna dari Marcos, petarung yang tewas di ring di tangan Fang bertahun-tahun lalu. Hanya saja, ini adalah versi yang lebih muda, lebih kejam, dan membawa beban takdir. Kak Nina menoleh ke Liu Ya. Matanya membelalak. Dirinya menyadari kengerian situasi ini. Elang. Namanya Elang? Dia adalah putra Marcos. Liu Ya hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Pria itu menyadari. OBT tidak hanya ingin merekrut juara, mereka ingin mempermainkan takdirnya. Mereka memaksa dirinya kembali, bukan hanya untuk melawan musuh, tetapi untuk melawan hantu masa lalu, dan menghadapi putra dari pria yang ia bunuh. Ini bukan lagi pertarungan penebusan. Ini adalah hukuman yang mengerikan. Liu Ya harus bertarung dengan putra dari pria yang tak sengaja dia bunuh, yang kini menjadi boneka organisasi yang menghancurkan keluarga mereka berdua. Pertarungan ini bukan tentang sabuk, Fang, bisik Kak Nina. Ini tentang menghadapi cermin. Keputusan Liu Ya bulat. Dia harus bertarung. Bukan hanya untuk keadilan ayahnya, tetapi untuk menyelamatkan Elang dari nasib yang sama yang menimpa ayah dan Marcos. Daftarkan nama saya, ujar Liu Ya. Tatapannya kini lebih dingin dari sebelumnya. Tapi saya tidak akan bertarung sebagai punchline. Saya butuh nama yang akan menarik perhatian mereka. Nama yang mereka pikir sudah mati. Kak Nina menyeringai. Wanita itu tahu nama apa yang dimaksud. Baik, kau akan bertarung sebagai Liu Ya di atas kertas. Tapi di arena, Sang Iron Fist akan kembali. Malam itu, setelah Kak Nina mendaftarkan nama Liu Ya untuk turnamen juara malam neraka, atmosfer di punchline berubah. Ketegangan tidak lagi tersembunyi. Itu menggantung berat di udara seperti debu magnesium yang tebal. Kak Nina menyegel kantor kecilnya. Komunikasi selanjutnya dilakukan melalui pesan singkat yang terenkripsi dan pertemuan rahasia di gudang yang gelap. Liu Ya sekarang memiliki dua bayangan. Satu adalah masa lalu, yang diwakili oleh Marcos dan putranya, Elang. Yang kedua adalah masa depan, yaitu OBT dan Dalang yang bertanggung jawab atas kehancuran ayahnya. Penyelidikan di balik layar. Kak Nina, dengan aksesnya sebagai manajer OBT, mulai menarik benang informasi. Dia menyerahkan pada Liu Ya sebuah tablet usang yang berisi profil lengkap petarung turnamen. Ada 8 petarung, jelas Kak Nina. Nadanya seefisien seorang jenderal yang merencanakan invasi. 2 orang dari Rusia, mantan tentara bayaran. 3 dari Thailand, petarung Muay Thai murni. 1 dari Brasil, spesialis Jiu-Jitsu. Dan 2 yang paling menarik, kau dan Elang. Liu Ya menggeser layar ke profil Elang. Mata pria itu membaca setiap detail. Usia, berat, rekor pertarungan, semuanya ko. Di bawah foto Elang, ada catatan kecil dari Kak Nina, dipantau ketat oleh bos besar. Dianggap produk sempurna. Tidak punya masa lalu terorganisir. Dia tidak punya keluarga, tidak punya sejarah resmi, tambah Kak Nina. OBT mengambilnya, melatihnya, dan membentuknya menjadi boneka yang sempurna. Elang mungkin bahkan tidak tahu tentang ayahnya atau bagaimana ayahnya benar-benar mati. Kenyataan ini menancap di dada Liu Ya. Elang bukan musuh. Elang adalah korban. Cermin yang memantulkan takdir ayahnya sendiri. Itu adalah alasan lain bagi Liu Ya untuk menang. Dirinya harus menyelamatkan Elang dari lubang yang sama. Saya harus tahu gerakannya, pinta Liu Ya. Bagaimana OBT melatihnya? Apa kelemahannya? Kak Nina menggeleng. Gerakannya sangat cepat, unortodos. Tapi ada yang lebih penting. Aku menemukan rekaman singkat pertarungan Elang melawan petarung dari Makau. Pukulan terakhirnya, uppercut kerahang, itu persis pukulan yang digunakan Marcos. Liu Ya merasakan getaran listrik di punggungnya. OBT tidak hanya merekrut anak Marcos. Mereka menanamkan kembali gaya bertarung Marcos, mengubah kenangan itu menjadi senjata mematikan. Ini adalah kekejaman psikologis yang dirancang untuk menghancurkan Liu Ya. Pertarungan melawan bayangan yang menyakitkan.
Pelatihan untuk bertahan. Dengan sisa waktu kurang dari 2 minggu, latihan Liu Ya berubah total. Itu bukan lagi tentang peningkatan kekuatan, tetapi tentang adaptasi dan simulasi pertarungan ilegal. Kak Nina memasang lampu sorot yang berkedip-kedip di gudang, meniru pencahayaan remang-remang di arena gelap OBT. Manajer klub itu menyalakan musik keras, ritme yang mengganggu dan bising, yang bertujuan untuk menghilangkan konsentrasi Liu Ya. Di sana, tidak ada bel, tidak ada ronde, tidak ada wasit, teriak Kak Nina. Mereka akan menggunakan setiap trik kotor. Bau alkohol dan darah akan memenuhi udara. Kau harus mematikan indramu, Fang. Liu Ya berlatih dalam kondisi yang sengaja dibuat kacau. Pria itu melakukan sparring dengan petarung jalanan sewaan yang Kak Nina bawa dari luar kota, hanya untuk merasakan pukulan yang tidak terduga, sikutan, tendangan rendah, bahkan gigitan. Dia harus melatih mata dirinya untuk membaca niat tersembunyi. Dia harus mengubah tinju besinya menjadi pisau bedah yang presisi. Kak Nina memaksanya untuk berlatih hanya menggunakan tangan kirinya, untuk mengasah jab pertahanannya, memastikan dia bisa mengendalikan jarak tanpa harus mengandalkan Iron Fist Combination yang mematikan. Liu Ya mulai tidur hanya 4 jam sehari, tubuhnya terasa pegal dan remuk, tetapi semangatnya kini menyala dengan tujuan. Tujuan itu adalah elang, trauma dan penebusan. Suatu malam, Liu Ya duduk di lantai gudang, memegangi tinjunya yang memar. Trauma masa lalunya kembali muncul. Dia melihat wajah Marcos, bukan sebagai lawan yang terbunuh, tetapi sebagai orang yang disayangi yang seharusnya dia lindungi. Kak Nina duduk di sampingnya. "Kau ingin aku menarikmu dari turnamen?" tanya wanita itu pelan. "Tidak," jawab Liu Ya tegas. "Tapi saya takut, Kak Nina. Saya takut membunuhnya. Jika saya menggunakan kekuatan penuh dan dia melawan dengan gaya ayahnya, itu akan menjadi pengulangan yang mengerikan. Kalau begitu, kau harus bertarung dengan kepala tinju, bukan dengan hati," balas Kak Nina. "Saat kau bertarung dengan elang, jangan lihat dia sebagai Marcos. Lihat dia sebagai senjata OBT. Dan sebagai senjata, dia punya saklar mati." Kak Nina lalu mengungkapkan informasi kunci. Menurut catatan medis OBT, Marcos memiliki titik lemah di bagian belakang telinga kirinya. Itu adalah saraf vital yang bisa membuatnya lumpuh sementara, bahkan hanya dengan sentuhan yang tepat. Jika elang memiliki gen yang sama, itu adalah kelemahan fatal yang bisa kau eksploitasi. Liu Ya menatap Kak Nina, terkejut. "Anda ingin saya melumpuhkannya?" "Saya ingin kau menang tanpa membunuh. OBT ingin dia jadi martir. Kau harus menangkap elang hidup-hidup, Fang. Hanya dengan begitu dia bisa bersaksi melawan mereka, dan kau bisa membersihkan namamu. Ini bukan pertarungan terakhirmu. Ini baru permulaan dari permainan OBT yang sebenarnya." Rencana penembusan. Rencana Liu Ya untuk turnamen juara malam neraka kini tersusun dalam 3 tahap. Tahap 1. Penyaringan menang melawan 2 lawan pertama secepat dan sebersih mungkin, menggunakan kecepatan dan teknik defensif. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian bos besar OBT, tanpa mengungkapkan kekuatan penuh Iron Fist. Tahap 2. Informasi menggunakan pertarungan di perempat final dan semifinal untuk mengumpulkan bukti di sekitar ring. Kak Nina akan memantau di luar arena, dan Liu Ya harus mencari celah keamanan atau komunikasi OBT yang bisa diakses Kak Nina. Tahap 3. Elang jika mereka bertemu di final. Liu Ya harus menggunakan kendali sempurna untuk melumpuhkan elang di titik lemahnya, mengamankan kemenangan, dan segera mengevakuasi pemuda itu dari cengkeraman OBT. Saat subuh menyingsing, Liu Ya berdiri di tengah ring latihan. Pria itu kini melihat ring itu bukan sebagai tempat hukuman, tetapi sebagai medan perang untuk memenangkan kembali kehormatan. Dia harus menjadi Iron Fist sekali lagi, tetapi dengan hati yang didorong oleh penebusan, bukan balas dendam. Dia mengambil sarung tangan, mengencangkan tali pengikatnya, dan memukul karung tinju. Pukulan itu keras, cepat, namun kali ini, dipenuhi dengan presisi yang mengerikan. Dia tahu, 2 minggu dari sekarang, dia akan kembali ke neraka. Tetapi kali ini, dia tidak akan sendirian.
Tepat 2 minggu setelah Liu Ya mendaftarkan diri, turnamen juara malam neraka tiba. Lokasinya adalah gudang tua milik pelabuhan yang telah ditinggalkan, jauh di tepi kota. Udara di sana lembab dan berbau garam laut bercampur dengan bau karat dan desinfektan murahan. Jauh dari gemerlap arena tinju profesional yang pernah dikenal Fang, Liu Ya tiba sendirian, mengenakan jaket kulit hitam yang menutupi tubuhnya yang ramping namun padat. Di dalam jaket itu, pria itu menyembunyikan bukan hanya tinjunya, tetapi juga tekadnya yang membara. Kak Nina sudah tiba lebih dulu, menggunakan akses manajerialnya untuk mengamati keamanan dan mencari titik lemah komunikasi yang bisa disadap nanti. Begitu Liu Ya melangkah masuk, suara gemuruh massa yang serak menyambutnya. Ratusan pasang mata, kebanyakan wajah-wajah gelap yang tersembunyi di balik bayangan, memandang dengan kombinasi rasa lapar dan mabuk. Mereka adalah penjudi, pemodal, dan para pembuat onar. Para pemangsa yang menikmati kekejaman arena ilegal. Ring itu sendiri adalah pemandangan yang brutal. Platform kayu yang ditinggikan, dikelilingi oleh jaring kawat tebal, bukan tali pengaman. Tidak ada sudut aman, tidak ada istirahat. Di atas ring, lampu sorot tunggal berwarna merah darah menyorot, meninggalkan sisi gudang dalam kegelapan total. Ruang tunggu gladiator. Liu Ya diarahkan ke ruang tunggu darurat, sebuah kontainer pengiriman yang diubah. Di dalamnya, 8 petarung berdesakan, suasana dipenuhi uap kemarahan, minyak pijat, dan ketakutan yang disembunyikan. Dia segera mengenali lawan-lawannya. Ada Zidov, monster Rusia setinggi 2 meter yang membusungkan dada, tinjunya sebesar batu. Ada 3 harimau dari Thailand, yang berbicara dengan nada rendah dan tersenyum sinis. Semuanya tampak seperti mesin perang yang diprogram untuk kehancuran. Tetapi fokus utama Liu Ya adalah Elang. Elang duduk di sudut, terpisah dari yang lain. Pemuda itu terlihat lebih kurus daripada yang diperkirakan Liu Ya dari profil tablet, tetapi matanya, mata yang sama persis dengan Marcos, menyala dengan intensitas yang tidak wajar. Tidak ada ketakutan, hanya fokus buta yang mengerikan. Di tangan Elang, sarung tinju tampak seperti ekstensi alami dari tulang dan dagingnya. Liu Ya mendekat. Pria itu ingin berbicara, ingin menyampaikan satu kata peringatan, tetapi ada sesuatu dalam aura Elang yang mengatakan bahwa setiap sapaan akan dianggap sebagai provokasi. Saat dia berdiri di dekat Elang, seorang pria berjas sutra hitam memasuki ruangan. Ini adalah bos kecil OBT, koordinator lapangan yang mengatur turnamen. Pria itu menyeringai. Matanya menyapu setiap petarung dengan pandangan jijik. "Selamat datang, para anjing setia," teriak pria berjas itu. Suaranya berminyak dan serak. "Malam ini, kalian semua adalah investasi kami. Bertarunglah sampai salah satu tidak bisa berdiri. Aturan ring ini adalah, tidak ada aturan. Dan bagi petarung dari Punchline, Liu Ya, bukan? Kami dengar kau petarung yang bersih di ring profesional. Lupakan kebersihan itu. Di sini, darah adalah mata uangmu." Bos kecil itu berhenti di depan Elang, meletakkan tangan di bahu pemuda itu dengan gerakan seperti seorang majikan. "Terutama kau, Elang. Kau adalah masa depan OBT. Buat kami bangga." Elang tidak bereaksi, hanya mengangguk mekanis. Ekspresi kosong itu mengkonfirmasi kecurigaan Kak Nina. Elang adalah boneka yang dimanipulasi secara mental dan fisik. Tahap 1. Penyaringan cepat. Pengundian dilakukan, dan Liu Ya mendapat giliran pertama melawan 3 harimau, petarung terpendek dan paling brutal dari Thailand. Nama panggilannya, Singa Hitam. Saat melangkah ke ring, Liu Ya merasakan deja vu yang dingin. Suasana, bau, teriakan liar, semuanya mengingatkannya pada malam Marcos terbunuh. Kali ini, dia harus tetap tenang. Singa Hitam dikenal karena low kick dan sikutan. Bisik Kak Nina melalui airdrop tersembunyi. Wanita itu sudah mengambil posisi di balkon VIP yang berjarak cukup jauh, di mana dia bisa mengamati layar pengawasan dan komunikasi. Dia punya celah saat beralih dari kick ke punch. Gunakan jab pertahanan. Bel berdering, atau lebih tepatnya, sebuah gong besar dipukul, menandai dimulainya babak pertama penyaringan.
Singa hitam menyerang tanpa basa-basi. Tendangan rendahnya mengincar lutut Liu Ya. Liu Ya tidak menghindar. Dia menggunakan teknik defensif yang telah dia latih selama berminggu-minggu. Sebuah slip kecil ke samping, diikuti oleh jab lurus ke arah dagu. Tendangan singa hitam meleset tipis, dan jab Liu Ya mendarat. Bukan pukulan yang menghancurkan, tetapi pukulan yang mengganggu, tepat pada titik keseimbangan singa hitam. Pertarungan itu berjalan cepat, di luar dugaan penonton yang haus darah. Liu Ya menari di sekeliling ring, membiarkan singa hitam menghabiskan energinya dalam serangan yang sia-sia. Pria itu tidak menggunakan kekuatan, hanya kecepatan dan presisi yang mematikan. Setiap pukulan yang dilancarkan Liu Ya adalah pesan. Itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendidik. Dirinya menggunakan jab pertahanan dan straight minimalis untuk menghantam hidung, pelipis, dan ulu hati, titik-titik yang melumpuhkan gerakan, bukan kehidupan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, singa hitam terengah-engah, tubuhnya lemas karena kehilangan momentum. Ketika singa hitam mencoba melompat dengan flying knee, Liu Ya hanya melakukan pari ringan dan meluncurkan counter ke perut. Singa hitam ambruk, napasnya terhenti. Dalam 1 menit 47 detik. Ring meledak. Penonton kecewa karena pertarungan itu terlalu cepat dan bersih. Tetapi mereka juga terkejut oleh efisiensi Liu Ya. Bos kecil OBT di sisi ring terlihat marah, tetapi juga tertarik. Liu Ya berhasil mencapai tahap 1, menarik perhatian tanpa mengungkapkan Iron Fist Combination, pengamatan dan kode rahasia. Di jeda antar pertarungan, Liu Ya kembali ke kontainer. Pria itu berpura-pura memeriksa tinjunya, tetapi sebenarnya dia sedang mencari bukti. Matanya menjelajahi bagian bawah platform ring. Di bawah lampu merah yang berkedip, dia melihatnya. Kabel komunikasi yang terbungkus longgar, mengarah langsung ke meja bos kecil OBT. Melalui airdrop, suara Kak Nina terdengar tegang. Bagus, Fang. Mereka terkejut. Sekarang, kau harus mencari celah. Pintu darurat di belakang ring. Apakah kau melihat sesuatu? Liu Ya mengingat pintu yang dia lewati saat masuk. Pintu kayu lapis. Terkunci ganda. Tapi ada kamera pengawas baru di sudut sana. Bisiknya kembali. Suaranya hampir tidak terdengar. Sialan. OBT meningkatkan keamanan. Gerutu Kak Nina. Wanita itu sedang memproses feed dari kamera tersembunyi di kacamatanya. Lalu, giliran Elang. Pertarungannya melawan petarung Brasil, spesialis jiu-jitsu. Pertarungan itu seharusnya menjadi tontonan yang panjang. Pertarungan antara kekuatan berdiri melawan kuncian lantai. Namun, Elang adalah badai. Pemuda itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, menari di tepi jaring kawat. Dia tidak membiarkan petarung Brasil itu menariknya ke lantai. Dengan serangkaian pukulan cepat dan uppercut gaya Marcos yang ganas, Elang menjatuhkan lawannya dalam 30 detik. Itu adalah pembantaian yang cepat. Liu Ya mengamati teknik uppercut itu. Benar, itu adalah pukulan khas Marcos, tetapi dengan rotasi tambahan, sentuhan brutal OBT. Saat Elang berdiri tegak di ring, menatap kerumunan dengan mata dingin, pandangannya tidak sengaja bertemu dengan Liu Ya. Di mata Elang, Liu Ya melihat sekilas kebingungan, seolah Elang tidak mengenali dirinya sendiri. Bos kecil OBT tersenyum lebar. Pria itu mengeluarkan ponsel satelitnya dan mengirim pesan dengan kode rahasia. Kak Nina mencegat kode itu. Fang, dengarkan. Aku mencegat komunikasi. Kode OBT. Bintang akan menyala di babak ketiga. Aku tidak tahu artinya. Bintang adalah julukan Marcos di masa lalu, jawab Liu Ya. Mereka mungkin akan memaksa Elang menggunakan Iron Fist Combination saya jika dia mencapai final. Atau itu berarti, dalang utama akan datang di final. Liu Ya tahu, tahap 2 sudah di depan mata. Suhu di dalam kontainer yang berfungsi sebagai ruang ganti terasa semakin panas, bukan hanya karena hawa pengap gudang, tetapi juga karena ketegangan yang meningkat. Liu Ya tidak terluka parah dari pertarungan pertamanya melawan singa hitam, namun tubuhnya terasa tegang. Kesiapan mental untuk bertarung tanpa kekuatan penuh jauh lebih melelahkan daripada tinju yang sebenarnya.
Di babak perempat final, ia harus menghadapi Zidov, si monster Rusia yang berotot. Pria itu menatap Liu Ya dengan pandangan meremehkan, menganggap kemenangan cepat Liu Ya di babak sebelumnya hanyalah keberuntungan. Kau terlalu bersih untuk bertahan di neraka ini, gumam Zidov dalam bahasa Rusia yang berat, sambil mengikat tali sarung tinjunya erat-erat. Liu Ya hanya tersenyum tipis. Dirinya tahu, pertarungan melawan Zidov adalah ujian yang berbeda. Jika singa hitam adalah kecepatan, Zidov adalah tembok. Pukulan-pukulan pria itu bisa menghancurkan tulang. Tahap 2. Pukulan untuk informasi. Saat gong berdentum, suasana berubah menjadi lebih gelap. Di babak ini, taruhan sudah naik berkali-kali lipat. Penonton mulai berteriak histeris, menuntut darah dan drama. Zidov bergerak lambat, namun setiap langkah pria itu mengandung potensi kehancuran. Liu Ya menggunakan footwork khasnya, mengitari Zidov seperti bayangan. Zidov mencoba memaksa pertarungan jarak dekat, menggunakan berat badannya untuk menjepit Liu Ya ke jaring kawat. Kau tidak bisa lari selamanya, teriak Zidov, meluncurkan hook kanan yang masif. Liu Ya berhasil menghindar dengan slip nyaris tak terlihat. Pukulan Zidov hanya mengenai udara kosong. Pria itu mengambil momen itu untuk melaksanakan tahap 2. Kak Nina, perhatikan, bisik Liu Ya melalui airdrop. Liu Ya melancarkan serangkaian pukulan cepat ke bagian dada Zidov. Pukulan-pukulan itu ringan, namun setiap sentuhan memiliki tujuan. Saat Zidov tersentak mundur karena serangan yang tiba-tiba, Liu Ya berputar cepat dan, seolah tidak sengaja, menjatuhkan diri di sebelah tiang ring. Tinjunya sengaja menyentuh kabel komunikasi yang ditemukan sebelumnya, yang terbungkus longgar di bawah platform. Liu Ya melakukan sentuhan kilat, tap, 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 sebuah kode Morse sederhana yang telah disepakati dengan Kak Nina. Penting. Rekam. Sekarang. Di balkon VIP yang gelap, Kak Nina mengaktifkan perangkat perekam pada kamera tersembunyi yang ditanamkan di jam tangannya, mengarahkannya ke meja bos kecil OBT. Wanita itu tahu, Liu Ya telah memberikan sinyal bahwa ada informasi penting yang harus direkam pada saat itu juga. Liu Ya kembali ke pertarungan. Zidov marah besar. Monster Rusia itu meluncurkan serangan membabi buta, mencoba meremukan Liu Ya. Kali ini, Liu Ya menggunakan kekuatan. Pria itu meluncurkan body shot yang akurat, menghantam ulu hati Zidov. Zidov terbatuk, tenaganya terkuras sesaat. Dalam kepanikan, Zidov melakukan kesalahan fatal. Pria itu mencoba meraih sarung tinju Liu Ya. Liu Ya tidak memberi ampun. Dengan gerakan cepat, pria itu menarik tangan Zidov ke depan, membuka pertahanan Zidov, dan meluncurkan uppercut pendek, bukan ke rahang, tetapi ke area hidung dan alis. Itu adalah pukulan yang melumpuhkan koordinasi visual Zidov. Zidov terjatuh berlutut. Matanya berputar-putar. Pria itu masih bisa berdiri, tetapi jiwanya telah tercabut. Liu Ya menatap Zidov, kemudian ke bos kecil OBT yang tampak frustrasi. Pria itu telah menang dengan teknis, mengamankan jalannya ke semifinal, dan memberi Kak Nina waktu penting untuk mengumpulkan data. Ancaman di semifinal. Pertarungan semifinal adalah sebuah pertunjukan kekejaman. Lawan Liu Ya adalah petarung dari Brazil, yang dikenal sebagai Piranha, seorang ahli tendangan rendah dan pertarungan kotor. Piranha dikenal karena menggunakan serangan ilegal, termasuk serangan ke mata dan bagian belakang kepala. Di ruang ganti, Kak Nina memberikan peringatan terakhir. Piranha adalah lawan terberat sebelum elang. Pria itu tidak punya kode etik. Dia akan mencoba melukai permanen. Fokus pada kakinya. Fang. Jangan biarkan dia menekanmu. Pertarungan dimulai dengan intensitas yang mengerikan. Piranha segera meluncurkan tendangan-tendangan rendah yang menyakitkan. Liu Ya merespons dengan pertahanan tinju profesional, menggunakan bahu untuk menangkis dan menjaga jarak. Liu Ya tahu dia tidak bisa membuang energi. Pria itu harus menyelesaikan ini dengan cepat, namun tetap menjaga kontrol. Setelah 2 menit bertahan, Liu Ya menemukan ritmenya. Setiap kali Piranha mencoba menendang, Liu Ya membalas dengan straight yang mematikan ke sisi rusuk Piranha. Cerak! Pukulan keempat mendarat di tulang rusuk bawah.
Piranha menjerit kesakitan, terhuyung mundur. Saat Piranha kehilangan fokus, Liu Ya melompat maju, menggunakan gerakan tinju yang cepat dan ringan, dan memukul dagu Piranha dengan hook yang mematikan. Piranha ambruk ke kanvas, tidak bergerak. Mutlak. Liu Ya memenangkan semifinal. Dirinya kini melangkah ke final turnamen juara malam neraka. Menghadapi cermin. Sesaat setelah kemenangan, Liu Ya berjalan melewati ring. Tatapannya terarah pada kontainer tempat Elang menunggu. Pemuda itu akan menjadi lawan terakhirnya. Saat Liu Ya melangkah masuk ke kontainer, Elang sudah berdiri di sana, menunggunya. Udara terasa tipis di antara mereka. Tidak ada sapaan, hanya keheningan yang dipenuhi oleh suara detak jantung Liu Ya dan teriakan-teriakan dari arena. Elang memecah keheningan itu. Pemuda itu berbicara dengan suara yang dalam dan tanpa emosi. Kau cepat. Terlalu bersih. Di sini, yang bersih akan mati. Liu Ya menatap mata Elang. Mata Marcos. Kau salah. Yang mati di sini adalah yang tidak tahu mengapa dirinya bertarung. Elang tersentak. Itu adalah kalimat yang persis sama dengan yang sering diucapkan Marcos. Omong kosong, balas Elang. Tetapi ada keraguan sesaat dalam suaranya. Saya bertarung untuk tuan saya. Saya bertarung karena inilah tujuan saya. Liu Ya berjalan lebih dekat. Tuanmu adalah orang yang membuat ayahmu terbunuh. Kau membalas dendam pada dunia, tetapi OBT yang mengendalikan tanganmu. Elang marah. Pemuda itu meluncurkan pukulan cepat ke udara, melewati kepala Liu Ya. Pukulan itu dimaksudkan sebagai peringatan, tetapi Liu Ya melihatnya. Teknik, kecepatan, dan, yang paling mengkhawatirkan, titik di mana Elang menahan rotasi pinggul, kelemahan yang sama persis dengan yang diungkapkan Kak Nina. Kau tidak akan membunuh saya, ujar Elang, menantang. Tidak, jawab Liu Ya. Saya akan membebaskanmu. Pintu kontainer terbuka, dan bos kecil OBT masuk. Senyumnya kini sebesar hiu yang mencium darah. Selamat untuk kedua finalis kita, seru pria berjas itu. Sekarang, istirahatlah. Pertarungan terakhir akan dimulai dalam 20 menit. Dan tuan-tuan, saya jamin, ini adalah pertarungan yang akan diingat seumur hidup. Bos kecil itu menoleh ke Liu Ya. Kalian berdua sangat berharga. Tapi malam ini, hanya satu yang akan membawa pulang kehormatan. Dan, Tuan Liu Ya, sebelum Anda mulai, mungkin Anda ingin tahu ini. Saya baru saja menerima konfirmasi. Bos besar OBT akan datang. Dia akan menonton pertarungan ini secara langsung dari balkon atas. Liu Ya merasakan adrenalin menderu. Bos besar OBT, dalang di balik kematian ayahnya, akan hadir. Pertarungan ini bukan lagi tentang Elang. Ini tentang penebusan total di hadapan pembunuhnya. Waktu 20 menit terasa seperti keabadian, membentang di antara ketegangan yang menyesakkan dan janji kehancuran total. Liu Ya dan Elang kembali ke arena, dikawal oleh dua pengawas OBT yang berbadan besar. Kerumunan bergemuruh, suara teriakan dan siulan liar berbaur seperti badai di pelabuhan. Liu Ya merasakan pandangan dari atas. Pria itu mendongak ke balkon di lantai 2, yang tadinya hanya berupa bayangan. Kini, dalam sorotan lampu merah, terlihat seorang pria paruh baya, klimis, mengenakan setelan linen mahal, duduk tenang di kursi Chesterfield tua. Pria itu menyeringai tipis. Matanya memancarkan rasa superioritas yang dingin. Itu adalah bos besar OBT, dalang di balik jaringan tinju ilegal dan keyakinan Liu Ya, pembunuh ayahnya. Bos kecil OBT melompat ke atas ring, merebut mikrofon, suaranya menggelegar. Malam ini, kita menyaksikan babak final dari turnamen juara malam neraka. Pertarungan yang mempertemukan darah lama dan darah baru. Di sudut kiri, si bersih yang mengejutkan, Liu Ya. Dan di sudut kanan, mesin penghancur yang tak terkalahkan, Elang. Saat nama mereka diteriakan, suasana memanas. Liu Ya mendekati Elang di tengah ring untuk ritual sentuhan sarung tinju. Mata Elang tidak memiliki cahaya. Pemuda itu adalah cangkang, dikendalikan oleh kebencian yang ditanamkan OBT. Ini adalah pertempuranmu, bukan pertempuran tuanmu.
Bisik Liu Ya. Suaranya serendah detak jantung. Elang tidak merespons. Hanya menatapnya seolah Liu Ya adalah bayangan yang harus dihancurkan. Gong dipukul. Ronde pertama. Mengambil pukulan penebusan. Elang bergerak lebih dulu. Melepaskan ho kiri yang cepat. Pukulan itu meleset tipis. Tetapi kecepatan dan kekuatan elang mengejutkan Liu Ya. Pria itu telah meningkatkan kemampuan bertarungnya. Liu Ya menahan diri. Strateginya di awal adalah bertahan total. Membiarkan elang mengeluarkan energi sambil mencari celah fisik di belakang telinga. Titik lemah yang diungkapkan Kak Nina. Elang mendesak Liu Ya ke jaring. Pemuda itu meluncurkan serangkaian pukulan tubuh yang brutal. Diakhiri dengan pukulan ke ulu hati. Ugh! Rasa sakit itu nyata dan tajam. Menyebar dari perut hingga ke dada. Saat pukulan elang mendarat, sebuah kilatan memori muncul di benak Liu Ya. Ayahnya yang mengajarkan cara menahan sakit. Tinju yang lembut namun kuat memijat perutnya. Kau harus tahan. Nak, tinju adalah tentang menyerap rasa sakit. Liu Ya mengambil beberapa langkah ke belakang. Hidungnya berdarah sedikit. Dirinya bisa mengakhiri ini sekarang dengan Iron Fist. Tetapi harga kemenangan itu terlalu mahal. Kemenangan dengan pukulan mematikan akan mengkonfirmasi narasi OBT bahwa Fang adalah pembunuh. Kau pengecut, teriak Lang. Matanya memancarkan api frustrasi. Pemuda itu berharap Liu Ya membalas dengan amarah. Liu Ya membalas dengan japringan. Sengaja melewatkan rahang. Hanya menyentuh pipi Lang. Ini bukan Marcos. Ini Lang. Di balkon, bos besar OBT menyandarkan tubuhnya. Tampak bosan. Pria itu menginginkan kehancuran. Bukan tarian. Bos kecil OBT di sisi ring mulai berteriak. Mendesak elang untuk menggunakan teknik bintang, pukulan khas yang telah mereka tanamkan. Ronde kedua, kebangkitan hati. Ronde kedua adalah badai. Elang, didorong oleh teriakan dan amarah yang dimanipulasi OBT, melepaskan uppercut ganas, pukulan yang sama persis yang menewaskan Marcos. Liu Ya, terlambat sepersekian detik untuk menghindar total, hanya berhasil memutar kepala. Pukulan itu menyentuh pelipisnya. Dunia berputar. Saat tersandung, dirinya mengalami flashback yang panjang. Bukan hanya malam kematian Marcos, tetapi juga malam kematian ayahnya. Ayahnya, berlumuran darah setelah pertarungan yang dicurangi OBT. Berbisik, jangan pernah bertarung untuk dendam. Nak, bertarunglah untuk melindungi apa yang benar. Darah yang mengalir di wajah Liu Ya bercampur dengan keringat. Pria itu merasa malu. Dirinya datang ke sini untuk membalas, namun dihadapkan pada cermin yang menyakitkan. Elang, seorang anak yang juga menjadi korban manipulasi. Liu Ya menyentuh sarung tinjunya ke dahi, memberikan sinyal pada Kak Nina melalui sentuhan kode tersembunyi. Kiap, pukul, penebusan. Liu Ya tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya. Dia berhenti bertahan dan beralih ke serangan yang agresif dan tak terduga. Fokus menyerang bagian bawah tubuh Lang, seperti rusuk dan perut, bagian yang tidak pernah diserang oleh petinju profesional. Tujuannya adalah memaksa Elang untuk lengah. Elang tersentak kaget. Pertahanannya goyah. Pemuda itu tidak dilatih untuk menghadapi serangan tubuh yang berkelanjutan. Ketika Elang menurunkan sarung tinjunya untuk melindungi rusuknya, dirinya membuka pertahanan kepala. Sekarang, Fang! Teriak Kak Nina melalui airdrop. Liu Ya melihat celah itu. Pria itu harus bertindak cepat dan presisi sempurna. Puncak. Iron Fist Combination dengan kontrol. Liu Ya meluncurkan serangan cepat. Kombinasi 3 pukulan. Ho kiri palsu ke rahang Elang. Elang menghindar ke kanan. Straight kanan ke pelipis Elang. Elang memblokir dengan tangan kanan. Pivot mendadak. Memutar seluruh tubuhnya ke sisi Elang. Dalam gerakan milidetik yang memutar tubuhnya, Liu Ya melepaskan pukulan keempat. Itu adalah pukulan khasnya, Iron Fist Combination, tetapi dengan modifikasi yang mengerikan. Dirinya tidak menggunakan buku jari. Dengan kecepatan cahaya, Liu Ya menggunakan sisi tangan sarung tinjunya, tepat di mana bantalan tebal berada, dan menyentuh bagian belakang telinga kiri Elang. Titik saraf vital yang ditargetkan Kak Nina. Itu bukan pukulan untuk membunuh. Itu adalah pukulan bedah,
yang dirancang untuk memutus koneksi saraf sementara. Efeknya instan. Elang membeku di tempatnya. Matanya membesar karena terkejut. Tubuhnya kehilangan kendali ototnya yang diprogram secara tiba-tiba. Pemuda itu terhuyung-huyung di tempatnya selama sepersekian detik. Sebuah patung hidup yang kaku. Kemudian, elang ambruk ke kanvas. Tidak dengan kejang atau dramatisasi. Pemuda itu hanya jatuh ke samping, seperti boneka yang talinya diputus. Ring senyap. Kemenangan yang hampa. Wasit, yang dibayar oleh OBT, menghitung dengan lambat dan penuh keraguan. 1, 2, 3. Elang tidak bergerak. 10. Gong besar dipukul, mengumumkan kemenangan Liu Ya. Kerumunan meledak, bukan karena kegembiraan, melainkan karena frustrasi dan amarah. Mereka menginginkan darah dan kematian, bukan kekalahan teknis yang cepat. Bos kecil OBT melompat kering dengan wajah pucat, mendorong Liu Ya ke samping, dan memeriksa elang. Pria berjas itu berbisik kepada para pengawas. Bawa dia keluar. Jangan biarkan dia mati di sini. Liu Ya berdiri di tengah kekacauan itu. Tubuhnya berlumuran darah, miliknya dan singa hitam. Keringat mengalir deras dari dahinya. Pria itu adalah pemenang, tetapi dirinya merasakan kehampaan yang luar biasa. Tidak ada kegembiraan. Tidak ada euforia. Pintu darurat gudang berderit keras saat Liu Ya mendorongnya terbuka. Di luar, bukan lagi kerumunan liar atau gemuruh ring, tetapi udara malam yang dingin dan sunyi dari pelabuhan yang kosong. Pria itu meninggalkan arena pertarungan, meninggalkan darah, sarung tinju, dan gelar juara yang tidak pernah dirinya minta. Di balik tumpukan kontainer, dalam bayangan yang gelap dan tajam, Kak Nina menunggunya. Wajah wanita itu pucat, tetapi matanya bersinar dengan campuran lega dan kegelisahan. Di tangan wanita itu ada sebuah tas ransel kecil dan ponsel satelit. Kau berhasil, Fang, bisik Kak Nina, melangkah maju. Nada suara wanita itu syarat dengan emosi yang tertahan. Kau membebaskannya. Liu Ya hanya mengangguk. Punggung dirinya bersandar pada baja dingin kontainer. Luka fisik tidak seberapa dibandingkan dengan kehampaan yang menyerang hatinya. Kemenangan atas elang, pukulan bedah yang menyelamatkan, tetap terasa hambar. Dirinya telah memenangkan pertarungan itu untuk menegakkan kebenaran, tetapi sensasi kemenangan yang dulu pria itu rasakan di hadapan puluhan ribu penggemar di Las Vegas telah hilang, tergantikan oleh duka yang dingin. Bos besar ada di sini, ujar Liu Ya, suaranya parau. Pria itu tidak perlu bertanya kepada Kak Nina. Tatapan bos besar OBT sudah menjadi konfirmasi yang final. Dia yang menembak ayahku. Bukan salah satu anteknya. Dia sendiri. Rahang Kak Nina mengeras. Kita tahu. Bukti sudah kita kumpulkan. Semuanya ada di sini. Wanita itu menepuk ranselnya. Semua rekaman bos kecil, data transfer uang ke Panama, dan yang terpenting, rekaman suara pengakuan dari salah satu petarung yang kita tangkap semalam. Rekaman ini menyeret bos besar langsung ke pembunuhan itu. Tawaran yang mustahil. Belum sempat mereka bergerak, dua sedan hitam meluncur dengan cepat. Lampu sorotnya membelah kegelapan. Mobil-mobil itu berhenti mendadak, dan dari mobil pertama, bos kecil OBT melangkah keluar. Meskipun masih mengenakan setelan mahalnya, pria berjas itu terlihat gelisah. Keringat mengalir di pelipisnya. Bos kecil itu menahan pengawalnya dengan isyarat tangan. Pria itu tahu, pertarungan ini tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan. Ini adalah negosiasi dengan legenda. Liu Ya, sapa bos kecil OBT, menggunakan nama samaran pria itu. Selamat, pertarungan yang luar biasa. Cerdik sekali. Kami tidak pernah melihat Iron Fist Combination digunakan dengan presisi seperti itu. Kau punya kontrol yang memukau. Liu Ya tidak menjawab. Pria itu hanya berdiri tegak, membiarkan darah kering di wajahnya berbicara. Bos besar kami sangat terkesan, lanjut bos kecil itu, mengeluarkan amplop tebal dari saku dalam jasnya. Ini adalah uang hadiah malam ini, 3 kali lipat dari yang kami janjikan. Tapi, dengarkan tawaran ini, bos besar ingin kau kembali. Bukan di ring ilegal, tetapi di puncak dunia.
Bos kecil itu melangkah maju. Sorot matanya menjanjikan surga. Kami akan mencuci bersih nama Fang. Insiden Marcos akan dilupakan. Dicatat sebagai kecelakaan ring. Kami akan mendanai promosi terbesar dalam sejarah. Stadion, jutaan dolar, sponsor yang dulu lari, semua akan kembali. Kau akan menjadi juara sejati kami. Liu Ya bisa melihat gambaran itu dengan jelas. Kekayaan yang tak terbatas, sorotan lampu yang memuja, pengampunan publik. Sebuah jalan keluar yang mudah dari neraka yang dirinya ciptakan. Dirinya bisa pensiun menjadi legenda kaya, meninggalkan lumpur OBT. Semua di tanganmu, Fang, desak bos kecil OBT, menyebut nama aslinya untuk menyentuh sisi emosional. Pria itu mendorong amplop itu ke tangan Liu Ya. Ambil ini. Tinggalkan wanita itu dan semua omong kosongmu tentang keadilan. Kembali ke singgasanamu. Reaksi dan penolakan. Liu Ya menatap amplop itu, kemudian menatap bos kecil OBT. Pandangan pria itu bergerak melintasi mobil hitam, melihat ke balkon yang kini kosong, dan kembali ke wajah bos kecil OBT. Saya datang ke sini bukan untuk hadiah, kata Liu Ya. Suara pria itu tenang, dingin, dan mematikan, bukan lagi Fang yang penuh amarah di penjara, tetapi seorang eksekutor yang berprinsip. Pria itu meremas amplop itu dengan tangan kirinya, membuatnya remuk. Dia menjatuhkan uang ratusan juta itu ke lumpur pelabuhan. Kalian menggunakan tinju untuk menghancurkan, bukan membangun, kata Liu Ya. Kalian mengambil ayah saya, kalian merusak hidup Lang, dan kalian mengubah olahraga terindah ini menjadi arena taruhan yang kotor. Kalian menawarkan singgasana, tetapi singgasana itu dibangun dari darah dan kebohongan. Bos kecil OBT terkejut. Pria itu tidak menyangka akan ada penolakan yang begitu dramatis dan menghina. Kau gila. Kau menolak kesempatan untuk kembali ke puncak, teriak bos kecil OBT. Kau akan kembali menjadi pelatih kebugaran murahan. Liu Ya melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah bos kecil OBT. Saya tidak menolak puncak. Saya menolak cara kalian mendefinisikan puncak. Iron Fist Combination yang baru saja kalian lihat, itu bukan pukulan untuk membunuh. Itu adalah pukulan dengan kontrol mutlak. Pria itu melanjutkan, suaranya merendah, penuh ancaman yang tersembunyi. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghancurkan lawan, tetapi pada kemampuan menahan diri dari menghancurkan, meskipun dirinya bisa. Saya memiliki kontrol atas Iron Fist itu. Sekarang, lihatlah kontrol yang lain. Pengungkapan dan pembubaran. Saat Liu Ya mengucapkan kata, kontrol, Kak Nina menekan tombol di ponsel satelitnya. Di saat yang sama, sirene mobil polisi meraung-raung di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Tidak hanya satu, tetapi banyak. Bos kecil OBT panik, menoleh ke belakang, menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Apa yang kau lakukan? Raung pria berjas itu. Kak Nina tersenyum dingin. Kontrol. Saat bos besar OBT menyandarkan tubuhnya di balkon, dia tidak menyadari bahwa semua percakapan pria itu dengan Anda, tentang pencucian uang, manipulasi pertandingan, bahkan rekaman suara pengakuan Anda ke Elang, sudah direkam dan disimpan di 3 server berbeda. Dan saat ini, semua bukti itu sudah dikirim secara anonim ke media dan markas kepolisian pusat. Wanita itu mengangkat ponsel satelitnya yang kini menampilkan status send. Ini bukan hanya tentang memenangkan pertarungan, Tuan Bos Kecil. Ini tentang memenangkan perang melawan kebusukan kalian. Permainan sudah berakhir. Suara sirene semakin nyaring. Para pengawal bos kecil OBT yang berada di mobil kedua mulai panik. Bos kecil OBT, wajahnya kini merah padam, menyadari kehancuran total. Pria itu mencoba meraih Liu Ya, tetapi Liu Ya hanya melakukan slip ringan, seperti di ring, menghindari sentuhan menjijikkan dari pria itu. Kau akan membayar untuk ini, Fang. Aku bersumpah kau akan. Sebelum pria itu menyelesaikan ancamannya, puluhan mobil polisi membanjiri area pelabuhan. Polisi bersenjata lengkap menyebar cepat, mengepung seluruh area gudang, termasuk bos kecil OBT dan para pengawalnya. Liu Ya berdiri di sana,
Di tengah kekacauan polisi dan cahaya biru yang berkedip, pria itu menyaksikan bagaimana seluruh kekaisaran gelap yang telah mencuri ayahnya kini runtuh di bawah kontrol yang dingin dan perencanaan matang. Pria itu kini sepenuhnya membuang identitas Fang, sang juara dunia yang jatuh. Liu Ya telah memenangkan pertarungan penebusannya, tetapi dirinya belum memenangkan kedamaian. Pria itu masih harus menentukan masa depannya. 3 bulan berlalu. Suara sirene, teriakan histeris, dan gemuruh pukulan telah digantikan oleh suara yang jauh lebih tenang. Tawa anak-anak dan gesekan sarung tinju di atas pasir. Liu Ya berdiri di tengah ruangan yang terang benderang. Ruangan itu dulunya adalah gudang pelabuhan yang kumuh, sama seperti tempat OBT mengadakan pertarungan gelap. Kini, gudang itu telah direnovasi total menjadi sebuah pusat pelatihan tinju gratis. Di dindingnya, bukan poster pertarungan ilegal, melainkan mural besar bergambar siluet seorang petinju yang merangkul seorang anak. Pria itu sekarang dikenal sebagai pelatih Liu. Dirinya menggunakan uang sisa dari tabungan lama dan sebagian kecil dana pembersihan OBT yang dikelola Kak Nina untuk mewujudkan mimpinya. Penebusan di atas kanvas. Pusat pelatihan itu diberi nama warisan. Tujuannya jelas, mengajarkan anak-anak jalanan dan remaja yang rentan bahwa kekuatan sejati bukan tentang menghancurkan, tetapi tentang disiplin, rasa hormat, dan kontrol. Liu Ya tidak lagi memakai nama Fang. Nama itu adalah simbol kehancuran. Liu Ya adalah simbol harapan baru. Dirinya kini dikelilingi oleh belasan wajah muda yang bersemangat. Mereka bukan petarung masa depan, melainkan individu yang mencari jalan keluar dari kehidupan keras. Liu Ya mengajarkan mereka dasar-dasar jab dan cross, tetapi lebih sering pria itu mengajarkan tentang footwork, cara menghindari masalah dan maju dengan tujuan. Salah satu murid favoritnya adalah seorang anak laki-laki pendiam bernama Sing. Sing mirip sekali dengan dirinya di masa lalu, penuh amarah yang terpendam. Sing, jangan memukul dengan dendam, ujar Liu Ya, memegang mic di hadapan Sing. Pukulan itu harus bersih, tidak terbebani oleh masa lalu. Tinju adalah olahraga yang bergerak maju. Liu Ya tidak pernah bercerita tentang kejuaraan dunia yang dirinya raih, apalagi tentang penjara. Dirinya hanya menunjukkan teknik. Tetapi murid-muridnya bisa melihat bekas luka di punggung tangan pria itu dan intensitas yang terpancar dari mata dirinya. Kedatangan elang. Suatu sore, saat matahari terbenam menyinari debu yang beterbangan di gym, sebuah bayangan muncul di pintu. Elang berdiri di sana. Pemuda itu mengenakan pakaian sipil, bukan lagi baju olahraga yang kumal. Setelah dibebaskan dari kontrol OBT, dirinya sempat menjalani rehabilitasi singkat. Pukulan Liu Ya di bab 10 telah membebaskannya dari belenggu fisik dan psikologis. Tetapi pemuda itu harus membangun hidupnya dari awal. Liu Ya mendekati elang. Tidak ada sarung tinju, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih, kata elang. Suaranya lebih lembut dari yang Liu Ya ingat. Anda menyelamatkan saya. Anda bisa saja mengambil nyawa saya, tetapi Anda memilih jalan yang lain. Saya membebaskanmu dari orang-orang yang mengambil ayahmu, jawab Liu Ya. Kita berdua korban. Tidak ada hutang. Tidak ada dendam. Elang menatap murid-murid Liu Ya, yang sedang berlatih shadow boxing. Bisakah saya membantu di sini? Saya tidak ingin bertarung lagi. Tapi saya bisa membantu membersihkan lantai, atau mungkin membantu anak-anak dengan kecepatan mereka. Liu Ya tersenyum. Pria itu melihat sebuah penebusan yang lain. Tentu, elang. Di sini, kita semua adalah rekan tim. Di sini, kita belajar bertarung tanpa kebencian. Pertemuan terakhir di puncak. Beberapa hari kemudian, Kak Nina datang membawa sebuah kotak kecil. Organisasi bawah tanah telah dibersihkan total. Bos besar OBT dan bos kecil OBT menghadapi dakwaan pembunuhan dan kejahatan terorganisir. Klub Punchline ditutup dan asetnya disita. Kak Nina tampak lebih damai. Wanita itu mengenakan pakaian bisnis yang rapi, tetapi kelegaan terpancar dari matanya. Ini adalah dokumen penutupan, ujar Kak Nina, menyerahkan kotak itu. Semua sudah selesai. Namamu, Fang, telah dibersihkan secara hukum,
meskipun media masih menganggapmu mantan juara yang kontroversial. Liu Ya menerima kotak itu, tetapi pria itu tidak membukanya. Dirinya menatap keluar jendela, melihat anak-anak berlatih dengan penuh semangat. Lalu kau, Nina? Tanya Liu Ya. Saya menerima tawaran. Saya kembali ke manajemen olahraga, di liga yang bersih. Saya akan memastikan tidak ada lagi kotoran seperti OBT yang menyentuh ring profesional, jawab Kak Nina. Tapi sebelum itu, saya harus menanyakan ini. Kak Nina menunjuk ring tinju sederhana yang dipasang di tengah gudang. Kau benar-benar meninggalkan ring ini? Liu Ya melangkah ke ring, menginjak kanvas tua yang berbau debu dan harapan. Pria itu menyentuh tali kawat ring yang terasa kasar di ujung jarinya. Dirinya menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kulit sarung tinju dan semangat yang baru. Dirinya menoleh, menatap Kak Nina untuk terakhir kalinya. Matanya penuh kedamaian yang baru ditemukan. Aku tidak meninggalkannya, jawab Liu Ya, mengakhiri perjalanannya. Aku hanya mengajarkan cara bertarung tanpa kebencian. Dirinya tidak pernah kembali ke ring profesional, tetapi warisan pria itu hidup di setiap jab yang bersih, di setiap footwork yang terarah, dan di setiap senyum anak-anak yang menemukan harapan di pusat pelatihan warisan. Liu Ya telah menemukan singgasananya, bukan di atas stadion emas, melainkan di atas kanvas kusam yang penuh dengan janji masa depan yang lebih baik.